iblis setelah surah Al-Baqarah ayat 34 itu aktivitas yang dilakukan iblis itu adalah di dunia. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa lupa? Nggak apa-apa sih, pas ke waktu, tak kasih. Pertanyaan kedua apa lagi? Pertanyaan kedua, kau saling bertanya banyak kali, udah nggak apa-apa. Bukan saya bertanya banyak sekali karena nggak ditanggapi, makanya numpuk. Yang kedua, kenapa di dalam hadis seruling Nabi Muhammad menerima wahyu itu seperti suara gemerincing lonceng. Nah, ternyata lonceng itu adalah seruling setan. Jawab pakai data. Oke. Kalau untuk memahami hadis itu, kau paparkan dulu nanti, kita kaji dulu nanti sanadnya dan juga perawinya, lalu nanti kita gunakan materi koreksi, ya materi koreksi apa matannya, isinya kita koreksi. Nanti kau buka datanya di waktu di kesempatanmu nanti Ki. Yang ketiga, apa pertanyaanmu? Cepat, yang ketiga. Apa? Ya sudah silakanlah bernarasi dulu daripada nanti kita kaji jawabannya, bernarasi lah dulu. Oke, ya. Di dalam Matius 14:33 ya, Oki mengatakan orang-orang di situ itu melakukan penyembahan terhadap Yesus. Inilah jika memahami Bible yang datang dari LAI bermodalkan terjemahan. Di situ tertulisnya prostuneon, bukan di situ tertulisnya prostuneon bukan latria. Kalau penyembahan kepada yang tertinggi yaitu Tuhan, itu tertulisnya latria. Ini kita buka datanya teman-teman ya. Ini kalau modal terjemahan. Proskuneon, nih datanya teman-teman. Makanya jangan modal terjemahan kau Ki. Matius 14, ini ada kaki muki ya. Matius 14 nomor 33. Nih. Dan orang-orang ada di perahu menyembah. Nih menyembah ya. Nih kita klik di sini menyembah. Di sini tertulisnya Ki, ya. Aku sikit-sikit udah belajar original teks Ki ya. Proskuneo. Di sini proskuneo Ki. Kalau kau mau lihat penyembahan yang dimaksud oleh Yesus, kita buka di dalam Matius 4 nomor 10. Matius 4 nomor 10. Nih. Matius 4 nomor 10. Ini perintah Yesus kepada iblis. Ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja dia engkau berbakti." Di sini tertulisnya berbakti. Nanti kita buka teman-teman ya. Di sini tertulisnya berbakti, harusnya ya original teksnya itu terjemahannya itu bukan berbakti. Ini. Di sini tertulisnya apa teman-teman? Latria. Latria. Di sini tertulisnya latria. Sekarang kita translate ya. Translate Indonesia Yunani. Ya. Menyembah. Tengok niki. Menyembah itu bahasa Yunaninya latria, bukan proskuneo. Harusnya tertulisnya latria. Niki ya. Di Matius 14mu kubalikkan sama kau. Makanya kalian di toko-toko LAI kalian. Proskuneo di sini. Ya, harusnya latria. Sementara di sini tertulisnya kata sembah di kitab Matius 14 tadi itu, dan orang-orang di sana menyembahnya. Ini menyembah. Proskuneo, selamat datang di kemuliaan. Ini proskuneo. Nah, sementara dalam Matius 4 ya nomor 10, Yesus memerintahkan kepada iblis, hanya kepada Tuhan Allah mula kau berlatria, menyembah. Sekarang jawab pertanyaanku. Kasih satu ayat dalam Bible di mana murid-murid dan manusia pada masa itu berlatria kepada Yesus. Oke, kalau ada, kupotong kepala. Waktu saya.
biar saya jelaskan. Bang Faruk, biar saya jelaskan. Jangan panik. Ini sudah keluar konteks teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nandar, inilah kalau suka niru-niru Nandar. Nandar bawa tema ini aja bubuk sama saya. Bawa latria ini. Sebentar. Waktu saya. Jangan panik. Tema kita peran iblis di dalam agama. Sekarang dia bertanya, apakah di dalam perjanjian baru ada kata murid-murid Yesus berlatria kepada Yesus? Ya, saya mau jelaskan. Latria itu adalah sebuah konsep penyembahan terhadap Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Kalau Anda cari, adakah manusia berlatria kepada Yesus? Tidak akan ada. Karena apa? Latria itu ditujukan kepada Allah Sang Sumber Bapa. Tetapi jangan dilupakan, Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan dasi. Ya, ini pertanyaan dasi tentang kata latria ini tidak mempan dengan saya. Bang Faruk tidak mempan ini dengan saya. Pertanyaan latria ini Bang Faruk, kalau kami bisa menjelaskan. Dan kalau Bang Faruk tanya apakah ada berlatria kepada Yesus, lo memang tidak ada. Karena latria itu adalah konsep penyembahan terhadap Tritunggal Maha Kudus. Makanya menggunakan proskuneo. Nah, proskuneo di sini teman-teman, di dalam bahasa aslinya, ini kita tunjukkan data ya. Proskuneo di sini dalam bahasa aslinya teman-teman, itu bisa diartikan sebagai penyembahan. Itu ya teman-temannya. Jadi kalau orang Kristen itu menjawab Bang Baru, ya, orang Kristen itu menjawab tidak ketika apa tuh? Ketika sudah panik, temanya dilarikan. Ya, temanya langsung lari teman-teman, langsung lari. Ini kita bahas ketuhanan kah? Kok bahas menyembah gitu loh? Sebentar, Bang Faruk, itu bisa diartikan sebagai, coba dibuka. Bahasa apa itu sebentar? Waktu saya, ini tanda-tanda panik teman-teman. Ini tanda-tanda panik. Nanti saya tunjukkan, tenang saja. Nanti saya tunjukkan ya Faruk ya. Itu nanti saya tunjukkan. Ya, ciri-ciri orang sudah panik teman-teman. Temanya apa tadi teman-teman? Peran iblis di dalam agama. Sekarang udah lari ke dalam konsep ketuhanan. Karena apa? Udah panik. Makanya ketika ditanya tadi, kita harus kaji dulu hadisnya, perawinya, sanadnya. Memang tidak saya tunjukkan tadi. Memang saya tidak tunjukkan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ulang datanya. Ini lihat baik-baik ya Bang Faruk ya. Tolong dilihat baik-baik karena saya tidak mungkin mengulang kedua kalinya. Makanya turunkan emosinya, jangan terlalu panas ya. Jangan terlalu panas. Biar apa? Biar nggak babak belur. Kalau babak belur kan malu teman-teman yang di bawah Bang Faruk. Oke. Nah. Nih, lihat nih. Nanti ditanya lagi. Ya, hadis Bukhari 2 derajatnya sahih ya. Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Abu Daud 2193, sebentar ya teman-teman ya. Abu Daud 2193, teman-teman. Abu Daud 2193. Oke. Abu Daud 2193, sanadnya juga sahih derajatnya. Rasulullah bersabda mengenai lonceng itu adalah seruling setan. Panik. Tolong ditanggapi Bang Faruk.
ya udahlah teman-teman, masalah arsinya Allah tadi di atas air itu dengan data yang tidak ditunjukkan Bang Faruk, cuman dibacakannya kita tidak bisa sama-sama lihat, teman-teman nggak masalah lah itu. Sekarang kenapa lonceng itu adalah seruling setan? Nah terus jawab pertanyaan saya, kenapa setan disiapkan tempat tidur? Kenapa? Ada apa dengan setan ini kok disiapkan tempat tidur? Apa? Gak ada suaranya, sampai lupa dia dengan suaranya karena panik. Makanya aku bilang, minum dulu. Bukhari 2 berapa? Bukhari 2 berapa? Apa? Dan tadi hadis di awal tadi kau katakan Bukhari 2 berapa? Bukhari 2 aja. Nggak ada loh Ki, makanya kamu Enggak ada katanya teman-teman, Bukhari 2 teman-teman. Memang luar biasa Bang Faruk Sianibar. hadis Bukhari ya, Nomor hadis 2 Bukhari Bang 2 Faruk. berapa? Iya, klik Ini Bang kan? Faruk. Nih. Klik. Mana Bukhari 2 Ki? Mana? Lihat Ini di astaga ini. naga. Oke. Kita buka dengan sesuai yang baru kita ya, teman-teman. Oke, sebentar Bang Faruk, makanya jangan panik. Bukhari 2 sesuai nih. Bukhari 2. Kita klik teman-teman. Nah, apa ini? Hah? Ini apa? Ini apa? Di sini nggak ada loh Ki. Pulau buat handphone mau error. Loh, Ini apa? Ini apa? ini nggak ada loh Ki. Nggak ada. Diketik benar-benar Bang Faruk. Bukhari 2 yang benar-benar begini loh. Bukhari 2, hadis Bukhari nomor 2, permulaan wahyu. Masa Bang Faruk tidak mengakui? Allah ampun aku. Hai ya Tuhan Yesus. Oke, coba aku cari nanti ya. Makanya gini, kalau hadis Nih. ya nggak mungkin aku percaya dari HP-mu, aku punya ada. Loh, ini saya bisa lewat Google, bisa lewat Ya, ensiklopedia hadis. gini loh, Mau saya tunjukkan di dalam ensiklopedia hadis. Di Google-mu dia terbuka, di Google-ku nggak kebuka. Nah. Sekarang lewat ensiklopedia hadis, lewat tafsir, lewat aplikasi kalian nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan. Sebentar. Bukhari 2. Ini saya tunjukkan. Nah, Bukhari 2 permulaan wahyu, bedanya di mana? Oke, tapi udah gini, langsung kejawab aja lagi ya. Karena aku nggak bisa. Iya, Karena kan error gini, itu siapa? tunggu dulu. Karena kau kan minta kan di paper datanya, ya kan? Aku Makanya nulisnya jangan Bukhari, Bukhari. Nulisnya aja salah. Bukhari, B-U-K-H-A-R-I. Bukhari bukan Bucori. dengar dulu. Soalnya gini, aku nggak bisa tunjukkan datanya karena apa? Di Google-nya aku itu tidak terbuka. Karena Bang Faruk nulisnya salah, Bucori. Loh, buktinya kitab itu kan dijual di situ ada tertulis loh. Coba balik kameranya, balik kameranya. Balik kameranya, balik. Biar saya ajarkan dulu. Balik dulu kameranya. Nah, Oke, ketik dulu ulang di atas. Nah, itu salah ketikannya. K H-A-R-I. Bukhari. Nah, muncul nggak? langsung ya. Astaga, hadisnya aja tidak tahu teman-teman. Oke. Udah lewat. Langsung ya. Silakan. Balik kameranya. Tapi tunjukkan data. Iya. Dimulai matchnya itu loh, maksud saya. Ya biar langsung kita. Ya udah diterima lah, Bucori. Oke. Nah, hadis ini dia familiar bagi kami Ki, ya. Di dalam hadis ini tidak menyebut alat atau benda, ya. Makanya saya bilang, kalian teman-teman Kristen, kalian nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam, apalagi hadis. Dengar ya, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah menggambarkan kepada kami, ya, Malik dari Hisyam bin Urwah dan bapaknya Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwa Al Harith bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah, tidak ada berbicara tentang bedanya, ya, bagaimana caranya turunnya wahyu kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara. Di sini berbicara seperti suara.
bukan pula benda seperti lonceng, seperti suara. Suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Kan gitu, suara di sini Ki. Sementara hadis berikutnya yang kau tunjukkan tadi itu menyebutkan benda. Hadis yang kau tunjukkan tadi itu benda. Jadi hadis turunnya wahyu, memang wahyu itu turun itu bermacam-macam. Cara turunnya wahyu, ada dalam mimpi, ada suara seperti itu. Dan memang ketika Nabi mendengarkan seperti bunyi lonceng itu menyiksa dia. Tapi di situ berbicara tentang suara, bukan benda lonceng tadi gitu loh. Sama halnya gitu, makanya Nabi Muhammad SAW sakit telinganya mendengarkannya. Cuman kan lonceng yang merupakan senjatanya dan juga alatnya seton dibawa ke gereja, dibawa ke gereja, jadi panggilan untuk orang ke gereja. Teng, pikir kalian, balik lagi kena ke kalian. Berarti senjatanya seton, alatnya seton kalian bawa ke gereja untuk manggil orang-orang beribadah. Nah, kembali ke pembahasan tadi ya Pros Kuniang sama Latria tadi ya. Si Oki udah teberak begitu membahas ke situ. Penyembahan, ketika berbicara tentang penyembahan, kalian kutip perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Di situ Yesus memerintahkan iblis untuk berlatria kepada Bapa yang telah mengutus dia. Sementara murid-murid seumur hidupnya kau sudah akui tidak ada murid-murid yang berlatria kepada Yesus. Malah kau katakan pula latria itu konsep. Itulah jugulnya kepala kalian. Latria itu bahasa Yunani yang artinya menyembah, bukan konsep. Makanya aku bilang gak ada satu oten pun di atas bumi ini yang percaya sama Bibelnya. Bibel itu untuk diinjak-injak sama oten, dibantah sama oten, dipelintir sama oten. Pros Kunio itu sanjungan, pujian, tapi tidak kepada tahap menyembah. Kenapa kalian begitu asiknya dengan oten kalian? Kalian hidup bebas. Apapun kalian lakukan bebas kalian. Mau kawin sama siapapun bebas kalian. Mau makan apapun bebas kalian. Bahkan Bibel kalian bantah. Yesus lo mengatakan hanya kepada Tuhan Allah mulah kamu menyembah. Latria original teksnya. Dia tidak mengatakan proskuneo, tidak, tapi latria. Dia memerintahkan iblis untuk berlatria kepada Bapa. Yesus tak mengatakan berlatrialah kau kepadaku, tapi berlatrialah kepada Bapa. Datang oten berlatria kepada Yesus. Makanya saya bilang murid-murid Yesus, bahkan Maria sendiri tidak pernah menyembah Yesus. Begitu Yesus lahir, lahir, Tuhan lahir hidup. Maria, haleluya, di dunia, haleluya. Kalian umat yang halu, gitu loh. Dengan alat-alat musik kalian puji, kalian sembah Yesus itu. Sementara murid-murid Yesus ketika berjalan-jalan kepada Yesus tidak pernah membawa alat musik. Gak ada nabi ataupun murid yang dikatakan satria bergitar. Jadi gak sempat aku bertanya ini. Oke, sebentar saya jawab dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan Bang Maruf diterima. Ya, seperti apa saya mau mempercayai Bang Faruk ini paham Proskuneo dan latria, sedangkan hal yang sesimpel itu aja Bukhari aja nggak tahu, ditulisnya Bucori. Seperti apa sih mau paham? Seperti apa sih mau percaya? Imannya sendiri dia nggak tahu tulisannya seperti apa. Bukhari ditulisnya Bucori. Makanya nggak ada hadis itu, nggak ada orang ditulisnya Bucori kok.
Oke, Bang Faruk, saya mau jelaskan. Sebenarnya ini udah jauh sekali keluar dari konteks tema kita, peran iblis di dalam agama. Karena saya memaklumi, saya apa ya? Saya memaklumi Bang Faruk ini sebenarnya sedang tergoncang. Makanya mau lari dari tema. Itu kita bahas peran iblis di dalam agama. Sekarang tiba-tiba bahas kenapa joget-joget di gereja apa segala macam. Itu kan udah jauh dari tema. Itu karena apa? Sudah tergoncang. Jiwanya itu sudah tergoncang, teman-teman. Dengan data-data yang saya tunjukkan. Cuma dijawabnya apa tadi, teman-teman? Kalau itu bukan benda, yang itu bukan benda, nanti dijawabnya lagi, kita harus cek peranatnya dulu, kita harus cek perawinya dulu. Itu jawabannya, teman-teman. Karena apa? Sebenarnya sudah terguncang. Jadi tidak mampu jawab, saya jelaskan. Latria itu di dalam bahasa Yunani itu artinya adalah penyembahan terhadap Allah. Nah, Allah di dalam iman kami itu adalah Bapa Sang Sumber. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Makanya kalau dicari secara eksplisit, adakah berlatria kepada Yesus? Tidak ada. Karena lebih kepada apa? Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Gitu dong. Diskusi pakai data dong. Masa tidak ada data? Bahaya teman-teman ya. Iya. Nah teman-teman, jadi seperti apa kita mau mempercayai tentang kata latria plus koneo? Paham nggak sih sebenarnya? Gitu. Proskuneo itu bisa diartikan sebagai menyembah. Tapi kalau Bang Faruk tanya dengan saya, ada nggak tertulis ketika menyembah Yesus itu tulisannya berlatria? Nggak ada. Saya katakan tidak ada di dalam perjanjian baru. Kepada Yesus ya. Tapi kalau kepada Allah itu ada. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Penyembahan terhadap Yesus itu lebih pada keilahiannya. Apa keilahiannya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Itu data, Bang Faruk. Makanya saya bilang jangan bawa narasi nander di sini tentang kata latria ini. Udah basi, serius udah basi. Ya, udah nggak mempan narasi latria ini. Nah, kita kembali kepada tema. Tapi kalau Bang Faruk mau setelah ini melebar ke konsep ketuhanan, tapi waktu kita 15 menit lagi sesuai perjanjian kita, kalah menang jam 3 selesai. Gitu ya, karena saya nanti jam 4 harus ke warung. Itu. Nah, sekarang saya bertanya dengan Bang Faruk, kenapa setan itu ada di dalam tubuh manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, yang memperkuat data dan dalil saya, setan itu disiapkan tempat tidur di dalam hadis Muslim 3886. Ya, tolong ya teman-teman di bawah jangan typing seperti itu. Masa bucori artinya bocor sebelah kiri? Nggak boleh seperti itu teman-teman. Nggak boleh ya. Teman-teman di bawah stop typingan seperti itu. Nggak boleh teman-teman. Kasihan Bang Faruk makin terguncang, nanti mau lari tema lagi dia. Gitu. Mau ngambil tisu dulu boleh Bang Faruk, ambil tisu dilap-lap dulu keringatnya, nggak masalah. Pertanyaan saya dari tadi bertanya nggak keluar dari tema loh. Saya cuma bertanya, kenapa setan ada di dalam tubuh manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat data dan dalil saya, hadis Muslim 3886. Kenapa setan itu disiapkan tempat tidur? Itu aja. Tolong jawab pakai data dan dalil. Kak Desna, terima kasih Kak. Kalau bisa jangan menang ya teman-teman, sedih Bang Faruk. Sudah kalah peta, kalah debat, mulai oleng. Habis ini bisa dibawanya konsep keselamatan lagi. Tadi udah lari ke konsep ketuhanan tuh. Habis ini konsep keselamatan lagi. Jangan teman-teman noten, jangan. Biar kasih menang aja Bang Faruk. Nah kan, aduh, kalah lagi Faruk. Itu teman-teman. Oke, sebelum mulai, aku tanya dulu sama Bang. Sebentar, ini Bang Faruk kan 15 menit lagi. Sebentar dulu, jam 3. Sebelum waktuku dimulai, aku tanya kau dulu. Kau tahu nggak, setan itu menurutmu sifat atau makhluk? Setan itu adalah golongan dari jin. Sahabat ya.
Iblis itu adalah golongan dari jin. Itu yang mau kita bahas. Itu yang mau kita bahas. Jelaskan aja pakai data dan dalil. Jelaskan pakai data dong. Kenapa nggak mampu? Ayo, sebentar Bang Faruk, sebentar. Maaf saya tolak dulu sebentar. Saya ada verifikasi dulu sebentar, kena puzzle. Oke, Bang Faruk ambil waktu Bang Faruk 10 menit. 5 menit tambah 5 menit lagi saya closing statement 5 menit. Jadi pas jam 3 sore kita. Gas, 10 menit ya. Pakai data. Silakan. Pakai data. Oke, ya, itulah kebetulan para apologet Kristen ini. Ya, setan itu bukan makhluk. Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Udah gitu dia minta data lagi katanya tuh. Makhluk yang diciptakan Allah, malaikat, jin dan anas, manusia. Setan itu sifat, bukan makhluk. Sama seperti pencuri, maling, makanya minal jinnati wan nas. Dari setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Setan dari golongan jin itulah iblis. Setan dari golongan manusia itulah Kristen. Harus bedakan antara makhluk dengan sifat. Setiap dalam diri manusia itu ada sifatnya. Sifat apa? Sifat syaiton. Bukan hanya dalam diri iman Islam. Dalam diri manusia sifat syaiton ada. Setiap anas memiliki sifat syaiton. Cuman bagi orang muslim sifat syaitonnya itu bisa dikekang, bisa dibatasi, dilawan. Kalau dalam iman Kristen sifat syaitonnya diutamakan. Dibesarkan sifat setonnya gitu loh. Karena apa? Yang pertama, bukan saya yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Apa kata Yesus di situ? Jika kamu ingin membunuhku sementara aku berasal dari Bapa, ya iblislah yang jadi bapakmu. Kau ingin mewujudkan keinginan iblis. Karena iblislah pembunuh manusia dari dulu. Kristen ini senang kali Yesus itu mati terbunuh. Sementara dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, Yesus itu takut mati. Makanya jika kalian ingin melihat wujud lain dari setan, lihat si Oki dan Kristen. Bukan aku yang mengatakan, Ki. Kalau kau berupaya membunuh Yesus, Ki, iblis yang jadi bapakmu. Makanya saya bilang iblis itu memiliki peran penting dalam iman Kristen. Ya, peran penting itu dimulai dari mana? Dimulai di dalam Lukas 22 nomor 3. Di mana dalam Lukas 22 nomor 3 dikisahkan iblis itu merasuki Yudas untuk menjual Yesus kepada imam-imam kepala pada masa itu dan juga pemerintah Romawi. Dijual Yesusnya dengan 30 keping perak. Gak punya harga diri Tuhan kau, Ki. Kalau aku dulu, Ki, waktu masih Kristen, jual anjing aku, Ki, jual anjing, masih laku anjingku 300.000, Ki. Ini Tuhan kau dijual hanya untuk semangkok bakso. Dijual Yudas Tuhan kau cuma 30 keping perak. Mikirlah kok, Ki, masa lebih mahal anjingku daripada Tuhan kau dijual? Sakit kan, Ki? Sakit kali tuh, begitu loh. Datanya di mana? Lukas 22 nomor 3, peran pertama iblis itu ya, merasuki Yudas dengan menjual Yesus kepada imam-imam kepala dengan 30 keping perak. Ditangkaplah Yesus, Markus 15. Diadililah dia, diludahi. Semua ini bermula dari perencanaannya iblis. Diludahin, dipukuli, ditombak. Kena peringatan aku. Lanjut aja, lanjut, gak akan rungkat.
lanjut aja, nggak akan rungkat. Udah mau terakhir ini lah. Aman nggak akan rungkat. Tap layar aja. Lanjut. Silakan dilanjut. Jangan Dua lari, jangan lari. peringatannya, ini peringatannya dua Ki. Aman ya. Aku tadi peringatan aman. Tenang aja, lanjut. Jadi kalau Kamal kurungkat gimana? Kalau aku kurungkat Aman. Narasinya dibenerin. Berani kamu Aman. jawab aku kurungkat. Aman. Ya, berani Tapi kalau kamu narasinya dibenerin. Kencengin dulu tap layarnya. Kencengin, suruh teman-teman di sebelah kencengin tap layarnya. Makanya aman, tenang. Beri open teman-teman. Saya aja tadi kena report, biasa aja. Lanjut. Ini 5 menit lagi waktu Bang Baruk. Lanjut, silakan. Aku udah nggak semangat lagi aku Ki, udah kena PL ini. Ya udah, aku yang closing statement. Udah Baru closing diam aja, aja. aku diam ya. Oke. Ya teman-teman, waktu kita ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang waktu kita. Kita mau jelaskan dulu ya teman-teman ya dengan Bang Baruk. Ya, setan itu jelas memang bukan makhluk, tetapi ia adalah karakter-karakter dari makhluk dan jin dan manusia. Itu adalah sebuah makhluk. Nah, ketika Bang Baruk memaksakan kalau itu adalah sifat, ini saya makin bingung Bang Baruk nanti. Itu. Tapi karena ini waktu kita closing statement ya teman-teman ya. Saya mau jelaskan. Pegangan ya. Bang Baruk diam aja di situ, diam aja. Pegangan dada ya kan. Muslim 3886. Saya bacakan. Satu kasur seseorang untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya. Kasur ketiga untuk tamu dan kasur keempat untuk setan. Sifat apa yang disiapkan pakai kasur? Kalau di sini merujuk kepada sifat apa yang disiapkan pakai kasur? Sifat setan yang disiapkan pakai kasur. Ya, pegangan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pegangan ya Bang Baruk ya, pegangan yang keras. Oke, saya mau tunjukkan lagi teman-teman ya. Saya mau tunjukkan lagi di dalam Tirmizi 18. Oke, kita bacakan teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinjah dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Bahkan dibilang saudara teman-teman. Dibilang saudara. Oke, sekarang kita mau lihat lagi teman-teman, siapa yang menyesatkan itu teman-teman. Kita bukakan lagi datanya teman-teman di dalam Quran 13. Quran 13, saya tidak menafsir ya teman-teman ya. Quran 13 ayat yang ke-17. Pegangan Bang Baruk, pegangan. Ini pasti sakit ini Bang Baruk ya. Oke, sebentar teman-teman. Quran 13 ayat yang ke-17. Bukan di situ teman-teman, di dalam Quran 16 ya teman-teman. Quran 7 ya. Salah. Quran 7 ayat yang ke-16 itu maksudnya teman-teman. Quran 7 ayat yang ke-16. Ya. Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, sekarang kita buka lagi teman-teman di dalam Quran 37. Quran 37. Serangannya mana Ki? Serangannya. Sebentar, Quran 37 ayat yang ke-32. Masih waktu saya Bang Baruk. Tenang, jangan panik. Quran 37. Sia-sia waktumu, nggak nyerang iman. Ini santai lah, saya cuma bacakan aja. Saya nggak perlu menyerang, saya cuma membaca. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Iya teman-teman, ya jadi Baca jelas ayat sebelumnya Ki, baca ayat sebelumnya. Waktu saya, jangan panik. Waktu saya. Diam, jangan panik. Tadi Bang Baruk bernarasi. Terakhir serangannya mana serangannya? Loh, saya tidak butuh menyerang, saya cuma membaca. Hobi saya cuma membaca. Saya tidak butuh menyerang. Saya cuma membaca, hobi saya cuma membaca. Tetapi bacaan saya membuat Bang Baruk tersayat-sayat. Itu saja.
mau menyerang, saya tidak mau menafsirkan, saya cuma membaca. Karena apa? Hobi saya membaca. Tapi bacaan saya membuat Bang Parut terkejang-kejang. Oke teman-teman, di dalam iman Kristen, Tuhan Yesus berkuasa di atas iblis teman-teman. Mana datanya? Matius 8. Ya, itu jelas dikatakan. Lukas 11, Tuhan Yesus mempunyai otoritas di atas iblis. Ya, jadi kalau ada yang mau bilang ajaran Kristen itu berasal dari iblis atau setan, saya sudah tunjukkan semua datanya. Teman-teman yang menilai, teman-teman yang menyimpulkan, siapa yang bisa menunjukkan data, siapa yang tidak sanggup menunjukkan data. Ya, teman-teman jangan jadi bocor sebelah kiri. Ya, jangan sampai kalian bocor sebelah kiri ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen, terima kasih banyak untuk tap-tap layarnya, terima kasih banyak untuk gift-nya, terima kasih banyak untuk typingannya. Bang Faruk, terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat luar biasa. Belajar lagi ya Bang ya. Saya rindu diskusi-diskusi yang benar-benar kena gitu loh, mengena. Tapi beberapa hari